Anak-anak sudah waktunya masuk nih. Bel bel kelas juga sudah berbunyi. Ayo jangan ada yang di luar kelas ya. Ayo Bayu, jangan bercanda aja ya. Ayo masuk Bayu, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Ya, untuk itu anak-anak harus bersiap diri ya untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini. Nah, coba Bapak ingin mengecek tempat duduknya. Apakah sudah rapi atau masih banyak sampah yang berserakan? Nah, coba Akbar lihat di kolong mejanya apakah ada plastik sampah ataupun kertas. Coba dicek dulu ya Akbar. Yang lain juga sama. Nanti jika ada tolong dibuang ya sampahnya ke tempat sampah. Ya, Bapak persilakan. Silakan anak-anak. Baik, terima kasih anak yang sudah membuang sampahnya. Ya, baik. Itu tandanya anak-anak mencintai kebersihan. Karena kebersihan itu kan adalah sebagian dari iman. An-najofatu minal iman. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali proses pembelajaran pada pagi hari ini, nah, alangkah indahnya anak-anak bila kita awalinya dengan berdoa bersama-sama. Baik, itu ikutin Bapak ya untuk pembacaan doa pada pagi hari ini ya. Seperti ini caranya. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku gabungkan semuanya dan siap berdoa. Bijitni ilman warjukni pahman, Rabbi jitni ilman warjukni pahman, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah melakukan pembacaan doa pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Bisa seperti itu anak-anak jawabnya. Yap, kalau bisa mari kita coba kembali. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengawali proses pembelajaran, nah coba Bapak absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apakah anak-anak atau teman-teman yang lain berhalangan hadir atau ada yang sedang sakit. Nah, untuk itu Bapak akan mengabsennya. Nah, coba dari yang pertama, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk saudari Maryam hadir. Akbar hadir. Budi hadir. Khadijah nggak hadir. Kenapa? Lagi gak enak badannya ya, sakit ya ininya. Ya baik, telah selesai Bapak hadir semuanya. Baik anak-anak, masih semangat ya untuk mengawali proses pembelajaran. Yuk, mari kita bakar semangat kita anak-anak agar dalam proses pembelajaran kita tidak lemah, tidak lesu. Yuk sama-sama ikutin Bapak ya anak-anak. Kita tetap semangat.
Begini caranya, tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Coba sekali lagi, tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, tentunya kelas 4 tema 2 tentang selalu berhemat energi, dan juga subtema 3 yaitu tentang gaya dan gerak pembelajaran keempat. Baik, untuk itu anak-anak dapat memperhatikan dengan seksama ya. Yang penting jangan berisik ya anak-anak. Baik anak-anak, tahukah anak-anak dalam kehidupan sehari-hari tentunya pasti anak-anak pernah melihat kan buah mangga yang ada di pohon jatuh ke bawah. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut, yaitu tentang gaya gravitasi yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, coba anak-anak buka bukunya, buku tematiknya halaman 90. Baik. Ya. Jika sudah dibuka, nah di sini ada bacaan ya anak-anak. Nah, Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti kemudian anak-anak bisa mencobanya untuk membacanya ya. Belajar membaca ya anak-anak. Nah, di sini ada bacaan teksnya. Bacalah teks berikut ini dan didiskusikan dengan temanmu ya anak-anak. Nah, hari ini Dayu kaget sekali mengetahui telurnya pecah. Ia diminta tolong oleh ibunya untuk menyimpan setengah kilo telur ayam di atas meja. Telur tersebut ternyata jatuh. Nah, Dayu tidak hati-hati. Ia menyimpan telur di atas tumpukan kertas yang miring dengan membentuk sudut yang lancip. Nah, Dayu sangat menyesal dengan kejadian itu. Nah, pertanyaannya anak-anak, mengapa kok telur Dayu bisa jatuh? Nah, apa yang harus Dayu lakukan agar telur tidak jatuh? Nah, selanjutnya coba anak-anak dapat perhatikan pada kegiatan Ayu mencoba. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada buku tematik tersebut. Nah, gambar yang pertama itu ada anak yang sedang bermain bola. Bolanya itu bisa ke atas dan juga ke bawah. Kemudian ada anak yang satu lagi, anak laki-laki yang sedang melompat, tentunya dari atas ke bawah. Nah, kemudian ada anak perempuan yang bukunya terjatuh. Nah, seperti itu ya gambarnya anak-anak. Jadi anak-anak, ke arah manakah bola dan buku dan anak laki-laki yang melompat tersebut jatuh? Tentunya ke arah dari atas menuju ke bawah. Mengapa bisa demikian? Nah, siapa yang tahu? Coba Baim tahu tidak? Nah, coba Akbar tahu tidak mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, baik, Bapak jelaskan ya anak-anak.
bahwa gaya yang mempengaruhi hal tersebut adalah disebut dengan gaya gravitasi. Nah, apa sih Pak Guru gaya gravitasi tersebut? Nah, anak-anak, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Bumi yang mempunyai massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk benda-benda yang ada di bumi. Nah, gaya gravitasi ini menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti meteor, satelit, buatan manusia dan juga bulan. Nah, gaya tarik ini menyebabkan benda-benda tersebut selalu berada di tempatnya. Jadi gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah. Nah, seperti contoh buah yang jatuh dari pohonnya, kemudian air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dan juga bola yang dilempar ke atas dan kembali jatuh ke tanah. Merupakan beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah. Nah, seperti itu penjelasan dari Bapak, anak-anak. Lalu bagaimana anak-anak kecepatan jatuh benda tersebut? Apakah kecepatan jatuh benda berbeda? Tentu. Nah, coba lakukan percobaan di bawah ini ya anak-anak, dengan seksama ya, dengan teman sebangku anak-anak. Nah, anak-anak bisa menyediakan 2 lembar kertas yang putih HPS, kemudian 2 buah pulpen, kelereng, dan kapas. Kemudian anak-anak bisa berdiri di atas kursi ya, kemudian kemas selembar kertas HPS hingga membentuk bulatan seperti ini. Kemudian jatuhkan bulatan kertas dan lembaran kertas bersama-sama dari ketinggian yang sama. Nah, benda mana yang lebih dahulu mencapai tanah? Nah, kemudian bisa juga menggunakan 2 buah pulpen. Nah, anak-anak bisa mengambil 2 buah pulpen, kemudian jatuhkan kedua pulpen bersama-sama dari ketinggian yang berbeda. Nah, benda mana yang lebih dahulu mencapai tanah? Kemudian juga anak-anak bisa menggunakan kelereng dan juga kapas. Nah, kemudian kelereng dan kapas tersebut anak-anak bisa bersama-sama menjatuhkan dari ketinggian yang sama. Nah, benda mana yang lebih dahulu mencapai tanah? Nah, kemudian anak-anak setelah melakukan kegiatan tersebut, nah, anak-anak bisa menyimpulkannya di kegiatan ayo simpulkan. Nah, di sini anak-anak bisa mencatat hasil pengamatannya, pengetahuan anak-anak pada tabel, pada buku tematik tersebut. Nah, di situ ada tabel yang berisi info-info ya, seperti nama benda. Nah, manakah yang lebih jatuh lebih dahulu? Apakah bulatan kertas yang tadi dengan kertas biasa dengan ketinggian sama? Apakah 2 ballpoint dari ketinggian yang berbeda? Nah, lebih jatuh yang lebih dahulu ya anak-anak. Nah, kelereng dan kapas dengan ketinggian yang sama. Nah, anak-anak bisa mencatatnya ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jika sudah, jadi pada percobaan itu anak-anak diarahkan bahwa tarikan gaya gravitasi pada suatu benda tentunya selalu ke bawah. Besar gaya gravitasi pada suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian dan bentuk benda tersebut. Nah, seperti kelereng dan kapas.
tentu bentuk dan bahannya berbeda, akan menghasilkan gaya gravitasi pun yang berbeda. Nah, mungkin seperti itu anak-anak penjelasannya. Nah, baik, bagaimana anak-anak pembelajaran tentang gaya gravitasinya? Nah, sekarang sudah tahu kan tentang gaya gravitasi? Nah, coba Bapak minta anak-anak bisa menerapkan pada sebuah karya. Nah, coba anak-anak bisa membuat karya di bawah ini dengan seksama ya. Nah, pada kegiatan ayo bekerja sama di buku tematik halaman 92. Nah, anak-anak bisa melihatnya ya. Nah, di situ sudah ada Edo dan teman-temannya sedang membaca tentang parasut. Nah, mereka ini tertarik dengan cara kerjanya. Nah, karena Edo dan temannya ini sudah belajar tentang gaya, nah mereka pun mencoba untuk membuatnya. Nah, ayo anak-anak kita bantu Edo dan teman-temannya ya. Nah, sebelum memulai kegiatannya, nah anak-anak bisa menyiapkan perlengkapannya terlebih dahulu. Seperti alatnya itu pertama ada isolasi, kemudian ada obeng kecil, spidol, gunting, dan juga cutter. Kemudian bahannya itu pertama ada kantong atau plastik, kemudian kertas kantong, dan kemudian ada benang. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Nah, di sini kakak sudah menyiapkan video pembuatannya. Nah, anak-anak bisa ya untuk memperhatikan cara membuatnya.
proses pembelajarannya. Sudah tahu kan tentang gaya gravitasi? Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak ingin anak-anak mencoba menerapkannya pada suatu karya. Coba yuk kita lakukan, kita coba bersama-sama percobaan pembuatan tentang gaya gravitasi. Ya, pada kegiatan ayo bekerja sama. Di situ sudah ada Edo pada halaman 92 di buku tematik ya. Anak-anak, di situ sudah ada Edo dan teman-temannya sedang membaca tentang parasut. Mereka tertarik dengan cara kerjanya. Karena sudah belajar tentang gaya, mereka pun mencoba untuk membuatnya. Ayo anak-anak, kita bantu Edo dan teman-temannya ya. Sebelum mulai kegiatan, kamu harus menyiapkan. Anak-anak dapat menyiapkan terlebih dahulu perlengkapannya, seperti alatnya ada isolasi, obeng kecil, spidol, gunting. Baik anak-anak, langkah pembelajaran selanjutnya yaitu pada kegiatan ayo ceritakan. Jadi di sini anak-anak bisa menuliskan pengalaman anak-anak nih setelah bermain parasut tadi, dengan tentunya memerhatikan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat memudahkan anak-anak dalam membuat ceritanya. Di sini sudah ada pertanyaan pertama, apa saja yang akan kamu ceritakan? Kemudian siapa saja yang ada dalam ceritamu? Kemudian di manakah tempat terjadinya ceritamu? Kemudian kapankah waktu terjadinya ceritamu? Kemudian kelima, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan saat kegiatan bersama? Dan yang terakhir, hal baik apa saja yang kamu ingin kamu sampaikan dalam ceritamu? Baik anak-anak, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam cerita. Antara lain itu ada pertama latar. Latar itu suatu cerita dapat berupa latar tempat, latar waktu maupun suasana. Latar tempat itu merupakan keterangan dalam cerita yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu itu adalah waktu terjadinya peristiwa. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana itu merupakan penjelasan mengenai suasana saat peristiwa dalam cerita. Contoh latar suasana yaitu adalah suasana yang menyedihkan, menggembirakan, mendung, matahari bersinar terik, atau angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kemudian unsur-unsur dalam cerita itu yang kedua ada tema. Jadi anak-anak, tema atau topik itu adalah ide pokok yang mendasari penulisan cerita. Kemudian ada yang terakhir yaitu tokohnya. Seperti itu penjelasan sedikit tentang unsur-unsur dalam cerita anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengulas kembali atau mengulang kembali ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Jadi yang tadi sudah kita jelaskan bahwa anak-anak, gaya gravitasi itu adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi. Gaya ini menyebabkan benda-benda di bumi bisa berpijak di tanah. Gaya gravitasi ini termasuk dalam gaya
tak sentuh yang terjadi karena adanya medan dari sebuah sumber gaya yang mempengaruhi benda di sekitarnya. Nah, jadi jika gaya magnet bisa saling menarik atau menolak, nah gaya gravitasi hanya bisa menarik ke pusat bumi. Inilah mengapa semua benda yang jatuh dari atas akan menuju ke tanah atau ke bawah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali contohnya seperti buah mangga yang jatuh ke bawah, kemudian aliran air yang cenderung menuju ke aliran yang rendah, ataupun lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita tadi sudah membuat parasut mainan. Nah, apa sih hubungan parasut mainan tersebut dengan gaya gravitasi? Jadi, parasut tersebut berperan menghambat terjadinya gaya gravitasi pada manusia yang melakukan penerbangan. Nah, karena terjadi gesekan antara parasut dengan udara tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Ya, adik-adik bisa mempelajari lagi di rumah dengan seksama ya adik-adik. Nah, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Ya, baik anak-anak, berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.